Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun Anda di rumah menonton video ini, salam sejahtera. Alhamdulillah kita semua sudah dipertemukan di sini, dan teman-teman semua yang di rumah dimanapun kalian berada, kami doakan kalian supaya sehat walafiat, selalu berlimpah rezeki, dan juga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Saya Izzy di sini yang akan memandu rekaman hari ini. Sangat betul-betul merasa terhormat, sangat betul sekaligus terharu karena saya dipertemukan oleh sebuah komunitas yang sangat luar biasa, yang dimana komunitas ini bernama Rumah Sahabat. Rumah Sahabat yang dimana berdiri di tahun 2008, yang kali ini mereka mengadakan project video klip yang dimana Mas Udin sebagai pencipta lagunya, dan juga teman-teman di sini, teman-teman dari Rumah Sahabat yang menjadi beberapa talentnya. Dan ceritakan sedikit, Rumah Sahabat ini adalah rumah yang menampung para disabilitas atau orang-orang yang tidak sempurna dalam beberapa fisiknya atau gimana, yang dimana mereka memiliki mimpi yang luar biasa dan juga bakat yang mereka ingin push sampai mereka bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari bakatnya, yang dimana inilah salah satu komunitas yang sangat menginspirasi, salah satu komunitas yang sangat menginspirasi di Kota Malang, dan juga semoga bisa menginspirasi kehidupan Anda sekarang. Nggak usah panjang lebar, nggak usah lama, saya panjangkan langsung kepada narasumbernya yang punya gawean video klip ini ya. Namanya Mas Ahmad Salahuddin. Terima kasih, betul Mas Izzy. Dengan Mas Udin ya. Terima kasih. Ya, monggo Mas Udin, silakan diceritakan proyeknya ini seperti apa. Sebelumnya saya berterima kasih, ini merupakan suatu kehormatan karena beliau Mas Izzy mau ikut di dalam pembuatan video konten KR komunitas Rumah Sahabat ini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Yang merupakan teman band saya dari dulu. Juga ya, guru saya, guru bahasa Inggris saya. Lebih tepatnya teman ngopi daripada guru. Begitu juga saya ke Mas Udin juga banyak. Saya banyak belajar dari Mas Udin, dan sebentar lagi saya akan banyak belajar dari empat orang yang luar biasa di samping saya. Yang sebentar lagi akan diperkenalkan oleh Mas Udin. Iya, terima kasih. Ya. Oke. Monggo lanjut. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari lagu solo saya ini. Saya yang merupakan pengaransemen atau menciptakan lagunya. Kebetulan saya tertarik untuk menggait teman-teman dari komunitas Rumah Sahabat. Ya. Ada Mas Rofi di bass, ada Mas Rofi di bass ya teman-temannya, Mas Rofi di bass. Lalu ada Mas Joko di pemain piano. Mas Joko di pemain piano, luar biasa. Juga ada Mas Devi. Nah, ini bisa menjadi pengganti saat live Mas. Jadi waktu gitu. Rekaman Mas Joko ini main dua-duanya, main drum dan piano. Oh begitu, ya. Waktu rekaman, lalu pada saat live kan nggak mungkin itu main bersama. Jadi betul, Mas Devi sementara membantu di piano, keyboardnya. Nanti ke depan dia mau ikut di rekaman selanjutnya. Mas Izzy dan Mas Yudi ini sebagai gitarism. Mas Yudi sebagai gitarism. Oke. Mungkin boleh diceritakan sedikit latar belakang satu persatu, mungkin langsung dari teman-temannya langsung, biar teman-teman langsung bisa lebih intim dan akrab di sini, teman-teman di rumah, terutama kepada beberapa orang anggota Rumah Sahabat ini. Monggo. Oke. Terima kasih. Untuk Mas Yudi ini asalnya dari Blitar, tapi ada keturunan dari Papua. Oh, begitu, iya. Jadi ada darah Papua, ibu, mamanya ya yang di Blitar yang. Ya, mamanya. Blitar. Oh, begitu, iya. Papa dari Papua, mama dari asli Jawa. Asli Jawa. Bagaimana ceritanya bisa? Memang sudah lama di Jawa, Mas Yudi ya? Ya, dari lahir. Dari lahir di Jawa. Ada pernah ke tempat Bapak di sana, tempat Papua sana? Enggak pernah. Oh begitu. Oh iya. Mungkin nasib mempertemukan Mas Yudi dengan Kota Malang, dan akhirnya Kota Malang memberikan anugerah buat Mas Yudi untuk berkarya di sini ya. Saya di Malang itu tahun 96. 96. Terima kasih. Oke. Sekarang luar biasa teman-teman ya. Mas Devi, ya betul ya, Mas Devi. Mas Devi asalnya dari Jombang ini Mas. Dari Jombang. Ya
ingin gabung di komunitas Rumah Sahabat karena ingin mengasah kemampuannya, juga ingin berkarya gitu. Betul. Iya. Ini dari Jombang jauh-jauh ke sini, semangatnya tinggi nih Mas. Betul. Saya sendiri malah nggak pernah ke Jombang loh Mas. Beneran nggak pernah. Nanti kapan-kapan kita main ke sana, boleh. Betul. Uniknya Mas Devi ini Mas, dia kalau misalnya dari berjualan itu besoknya diajak kan sehari-hari mereka jual kerupuk Mas. Begitu. Untuk mencari tambahan uang selain dari musiknya. Betul. Kan sehari-hari. Uniknya besoknya tuh saya ajak latihan langsung semangat dia, nggak pantang menyerah lah, semangatnya tinggi itu. Kalau musik itu kan bisa mengobati rasa capek juga. Betul. Jadi seharian kita lelah kerja, tapi dengan musik kita bisa fresh kembali. Ini unik loh pemirsa, teman-teman di rumah, Anda sekalian. Kalau umpamanya orang, salah satunya saya, kadang-kadang saya juga, dan mungkin Anda juga, kalau umpamanya capek, kita itu tidur seharian untuk mengalihkan tenaga, beda banget lah dengan Mas Devi. Mas Devi ini malah menyibukkan dirinya dengan kegiatan lain, karena dia menganggap bahwa musik adalah sumber energi yang positif buat dia. Musik adalah, yang bisa saya tangkap dari katanya Mas Devi tadi, musik adalah sumber energi yang betul-betul unik buat dia gitu. Dan mungkin Anda bisa coba, kalau umpamanya Anda bisa mendapatkan keajaiban dari suatu musik atau mendapatkan sinergi positif dari suatu musik, mungkin akan menjadi sesuatu relaksasi yang unik juga buat Anda. Dan satu hal yang bisa saya tanggap, dengan relaksasi musik berarti dia memiliki waktu lain untuk mengembangkan kreativitasnya, nggak cuma tidur loh. Kalau tidur paling cuma mimpi doang, mimpi ketemu artis, mimpi ketemu apa, ketemu kotoran di tanah, biasa lah mimpi-mimpi kayak gitu kan. Tapi beda loh, dia menggunakan waktu istirahatnya untuk melakukan hal yang bermanfaat. Betul, luar biasa. Untuk sebagai orang normal, saya merasa, waduh, orang yang normal yang alhamdulillah bisa masih diberi kelengkapan di sini, saya sendiri betul-betul merasa sedikit malu dengan Mas Devi, luar biasa. Saya dengan perkataan ini tadi, saya ingin mengubah pola hidup saya, dan juga mungkin Anda pengen coba mengambil inspirasi atau sedikit meniru dari pola hidupnya Mas Devi dengan mengisi apapun itu, nggak cuma musik. Silakan isi waktu istirahat Anda dengan relaksasi di kegiatan yang bermanfaat. Mungkin itu akan lebih bermanfaat, dan juga mungkin akan menyambung link rezeki buat Anda, karena Anda sudah menggunakan waktu istirahat Anda dengan melakukan satu hal yang bermanfaat. Nah, luar biasa Mas. Luar biasa. Oke, terasa sekali. Sekarang kita menuju ke Mas Joko. Mas Joko yang ini juga spesial ini. Ya. Mas Joko ini bisa piano, juga bisa drum. Oke. Jadi dan itu dua-duanya berkembang semua. Karena kadang kalau kita bisa dua, yang satu mungkin tidak berkembang. Iya. Itu dua-duanya seimbang gitu. Kelebihannya di situ Mas Joko ini. Oke. Ya salah satu saya juga gitu. Umpamanya ada saya fokusin di yang satu, ini saya ya. Yang satunya harus saya undurin dulu. Saya ngalahin dulu. Nah, ini kalau orang bisa dua-duanya, ini waduh beneran. Aku beneran salut banget sama komunitas ini. Dari mulai tadi Mas Yudi, Mas Devi, Mas Joko, dan sebentar lagi ada Mas Rofi. Aduh beneran saya, benar-benar hari ini saya senang banget bisa sharing dengan mereka. Oke, lanjut Mas Yudi. Oke, terima kasih. Mas Joko. Yang ini juga spesial Mas. Namanya Mas Rofi. Iya. Mas Rofi ini asalnya dari Palue. Daerah mana tuh Mas? Daerah NTT, Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Ya, teman-teman dari Nusa Tenggara Timur pasti harus mesti bangga dengan Mas Rofi ini, meskipun dengan segala keterbatasan, tapi dia semangatnya begitu tinggi. Dia menguasai bass. Selain itu dia maju juga di IT. Dia bisa mengoperasikan aplikasi rekaman di komputer. Dia bisa produksi musik sendiri. Bisa produksi semacam juga teater ya Mas? Teater di radio. Nah, itu bisa dia. Iya. Jadi dia menggunakan dengan suara, mengoperasikan laptopnya itu Mas. Gitu. Ada pakai khusus atau memang laptopnya ada khusus, mengeluarkan suara. Jadi kalau kita misalnya mau mengoperasikannya dengan penglihatan itu dengan media suara. Itu memang ada apa namanya?
ada aplikasi khusus pemrogramannya sendiri yang khusus lab untuk orang yang disabilitas atau gimana Mas? Ada. Oh, begitu Mas Rofi. Dari aslinya juga Jadi ada. kalau untuk orang awas kan dia nggak perlu baca, nggak perlu dengar. Tapi kalau untuk kita dia udah dengar. Kalau orang awas kan cuma lihat layarnya. Oh, Nah, kalau orang-orang yang bisa melihat dia bisa melihat layarnya. Kita bisa pakai komputer. iya. Kalau untuk kami ya kita mendengarkan. Seperti HP itu kan. Iya, seperti HP. Itu contohnya ada tuh. Ini contohnya ini Oh, sedang iya. main HP ini Mas Yudi ini. Pakai Talkback namanya. Oke. Mungkin ini salah satu cara untuk teman-teman kita yang disabilitas dalam menggunakan teknologi. Mereka menggunakan aplikasi yang dimana memang dikhususkan untuk ini apa namanya pengguna disabilitas, teknologi ya pengguna teknologi yang menggunakan gimana disabilitas. Nah seperti itu. Luar biasa teman-teman. Untuk kita yang orang normal aja, kalau kita untuk melakukan pekerjaan yang berat seperti itu IT contohnya atau komputer apa segala pemrograman, kita sendiri belum tentu bisa gitu teman-teman. Tapi mereka yang salah satunya ini Mas Rofi, dia bisa menguasai hal-hal tersebut yang bisa dikerjakan dengan keadaan disabilitas. Itu luar biasa teman-teman. Program bicara seperti ini Mas. Oh iya. Jadi Ini kan saya pakai HP ya. Oh ya. Saya akan main seperti ini. Oh iya, paham Mas Yudi. Oke, Jadi misalkan gimana, kalau di disabilitas itu ada tulisannya WhatsApp itu keluar suara WhatsApp gitu. Oh, Mau oke. mail itu diklik 2 kali, klik gitu. Iya iya. Kalau boleh nanya, kalau umpamanya mau nulis huruf itu ada anunya juga atau memang pakai voicemail aja? Bisa pakai voice, bisa pakai ya meraba-raba. Itu nanti bukannya diraba, A, C bisa keluarnya gitu. Ada keluar suara. Keluar suaranya, betul. ASD juga. Misalnya kita mau ketik QWERTY juga, QWERTY juga. Ya. Oh begitu Pak. Iya iya. Sesuai dengan tulisannya dibaca. Iya iya. Oke. Alhamdulillah dengan seiring perkembangan teknologi juga bisa menolong dan mempermudah untuk teman-teman yang disabilitas ini, dan tapi yang lebih dari luar biasanya lagi mereka nggak pernah merasa down dengan kekurangannya, nggak pernah, dan mereka selalu berusaha untuk maju. Untuk teman-teman, salah satunya saya juga ini betul-betul menginspirasi buat kita, soalnya kalaupun keadaan kita beberapa dari kita merasa kadang walaupun keadaan kayak sini keadaan kita lagi normal, tapi terkadang kita terpukul oleh rasa malas, terbawa oleh rasa-rasa yang pengen nyantai aja. Beda banget loh dengan mereka. Mereka dengan segala kekurangan ini, dengan segala disabilitas, mereka tetap semangat untuk melakukan apa yang mereka bisa, dan juga mereka nggak pernah menyerah dalam hidup. Nah, Mas Uden, kita langsung ke topik. Seperti apa konsep video klipnya sampean ini, dan juga apa judul lagunya, dan kenapa sampean memilih lagu ini, dan juga bagaimana kerjasamanya Mas Udin dengan teman-teman dalam lagu ini. Oke. Sebenarnya saya ceritakan dari awal aja supaya bisa runtut. Betul. Awalnya saya sudah mengenal teman-teman dari komunitas Rumah Sahabat ini sejak saya SMA. Oh begitu. Ya. Itu sering lewat di dekat rumah saya. Mereka setiap hari keliling jual kerupuk. Saya sering beli. Ya. Lalu baru tahu bulan September itu waktu beli di pemimpinnya KFS itu bawa teman-teman sambil jual kerupuk, sambil di dadanya ini dikalungkan semacam kertas gitu, ada tulisannya menerima acara musik-musik dangdut, musik-musik ensemble gitu. Berarti artinya saya baru tahu kalau mereka bermusik ternyata tidak hanya jual kerupuk. Nah, saya merasa wah ini kok keren sekali gitu. Iya. Akhirnya ya tertarik lah ke sana. Saya hubungi pemimpinnya, saya gabung di sana sebagai relawan lah awalnya gitu. Iya. Kebetulan saya juga suka musik. Betul. Ya, lalu lihat potensi mereka begitu sangat besar sekali gitu. Akhirnya saya ajak untuk berproyek lah, buat menemani saya di proyek musik saya. Ini lagu saya yang single saya yang kedua, judulnya Kalparuksha. Kalau yang single yang pertama itu judulnya Incredible of Love. Oke. Kalparuksha sendiri itu artinya apa maksudnya? Kalparuksha itu sebenarnya itu istilah, saya kurang tahu ya sebenarnya. Nama lain dari pohon kalpataru itu. Oh begitu. Ya, jauh yang saya
pelajari itu Kalpataru, ada sebuah dongeng itu Ya. seperti ini Mas. Ada seorang anak orang pemuda lah. Ya. Waktu itu dia sedang berjalan-jalan, Ya. lalu dia tersesat pada saat siang hari. Tersesat, akhirnya dia lelah dan dia bersandar di bawah pohon Kalpataru. Oh. Selanjutnya. Oke, lalu ketika dia sedang bersantai, dia berpikir, wah enak ini kalau misalkan ketika sedang bersantai ada minum, nah, pasti segar nih. Gitu. Ya. Lalu tiba-tiba keluar minuman itu di genggaman tangannya itu. Ya, ya. Nah, dia minum, sudah lega, dia berpikir lagi, wah kalau misalnya ada makanan lebih enak lagi nih. Akhirnya dia Ya. keluar lagi Mas makanannya itu. Keluar dengan Ting, sendirinya. iya, keluar Ah. dengan sendirinya. Ya. Setelah makan kenyang, dia ketiduran. Bangun-bangun sudah mau malam, sudah mau Ya. maghrib. Sudah gelap. Nah, dia panik ini. Wah, kok sudah mau maghrib? Jangan-jangan nanti ada setan ini di sini. Nah, akhirnya setannya keluar. Wah. Ini Nah, kacau ya. setelah ada setannya keluar, makin panik dia. Waduh, ada setan. Waduh, nanti saya bisa dibunuh, bisa mati. Waduh. Akhirnya dia dibunuh beneran. Akhirnya mati dia. Nah, pesan dari kisah tersebut apa? Yaitu adalah ternyata pohon yang dia diami itu adalah pohon Kalpataru, atau nama lainnya adalah pohon Kalparuksha. Ya. Dimana kalau kita berada di bawahnya, apa yang kita pikirkan akan termanifestasi. Wow. Nah, Oke. yang dapat kita petik pelajaran dari kisah ini, pohon Kalpataru yang sesungguhnya itu ternyata ada di mana? Ternyata ada di pikiran kita, adalah otak kita. Jadi apa yang kita fokuskan nanti akan termanifestasi, apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Oke, maksudnya. Dari situ saya belajar dan merasa dari pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya, akhirnya mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Ya. Akhirnya mendapatkan inspirasi nada, karena saya sebagai musisi akhirnya bikin lagu lah, sebuah lagu yang instrumen ya bersama Oke. teman-teman, judulnya Kalparuksha gitu Mas. Oh ya, sama yang satunya lagi tadi apa? Kalau yang satunya itu Incredible of Love, Dengan single melibatkan pertama. teman-teman ini juga. Betul, dengan melibatkan teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, begitu salah satu info tentang lagu dari Mas Udin ini. Salah satunya Kalparuksha, yang satunya In the Name of Love. Yang dimana dua lagu ini video klipnya melibatkan teman-teman ini. Begitu juga dengan recordingnya, atau gimana teman-teman, ada misi ini atau gimana? Untuk recordingnya, terakhir kami rekaman di Seven House Studio di daerah Jalan Lemasang kalau nggak salah. Iya, Oke. benar. Bersama teman-teman, saya yang tracking dulu, guide-nya, gitarnya, lalu baru teman-teman ngisi Oh. pengiringnya gitu. Oke, nggak cuma di video klip aja teman-teman, ternyata teman-teman kita ini, teman-teman kita yang disabilitas ini ternyata mengisi recordingnya juga, mengisi sound recordingnya juga, berarti terlibat dalam rekamannya. Luar biasa. Saya aja nggak pernah rekaman, beneran saya nggak pernah, dan mereka ini udah mendahului saya. Luar biasa. Apalagi Mas Udin, apa namanya, kira-kira akan dirilis kapan? Ya, terima kasih. Ya. Mungkin dalam waktu dekat ini, soalnya masih proses editing dan remastering Oh, sama mixing. Oh begitu. Iya. Apalagi yang kira-kira mau diinfokan dari projectnya Mas Udin ini? Kalau teman-teman ini saya mau tahu nih teman-teman pengalaman waktu rekaman itu bagaimana gitu. Kalau saya kan jujur waktu proses rekaman tuh malah saya nggak nyangka Mas, kayak saya bikin lagunya itu hari Minggu malam, tengah malam, terus nggak tahu tiba-tiba Seninnya kita latihan Mas di studio. Sempat ya? Iya, Selasanya rekaman Mas langsung. Jadi Oke. kayak sebelumnya juga ya ada rencana mau lanjutkan bikin lagu ini, saya cuma ya tiba-tiba mengalir gitu Mas. Iya. Iya betul ya, apa dari mungkin ide yang terbesit sederhana gitu, atau mungkin terbesit sebentar aja, ternyata dieksekusi langsung oleh Mas Udin ini, dan juga luar biasa melibatkan teman-teman dari komunitas Rumah Sahabat ini.
Mungkin salah satu dari teman dari komunitas Rumah Sahabat bisa menceritakan bagaimana rasanya dan juga kesan-kesannya waktu menjalani proses rekaman sound recording dan juga video klip. Monggo Mas Yudi ini biasanya. Bagaimana Mas Yudi kalau pengalaman bersama saya bikin proyek-proyek kita ini, proyek-proyek musik, terutama saya nih Mas Yudi yang nggak pernah rekaman sama sekali, belum pernah masuk dalam studio. Saya pengen tahu sedikit tentang bagaimana rekaman. Kalau saya pribadi sih, kalau yang terlibat rekaman video sama Mas Udin ini baru sekarang ya. Oh begitu. Ada rekaman, ada video klipnya itu baru sekarang ini. Iya. Saya ini juga Mas Joko gitu kan. Mas Yudi sini sebagai pemain gitar rhythm. Gitar rhythm. Waktu take gitar Mas Yudi bagaimana waktu itu? Kira-kira susah apa enggak? Waktu mengepasin metronomnya, temponya atau gimana, atau mesti diulang-ulang? Apakah ada kesulitan atau enggak ada yang selama prosesnya itu? Gimana Mas Yudi? Ya kalau saya sih ngomongnya sekali dua kali diulang mungkin. Oh begitu, iya. Karena kita kan harus kita semua itu kan harus mempergunakan pendengaran dengan baik. Oh betul, demi menciptakan karya yang rapi gitu ya, supaya musiknya rapi, supaya kira-kira seperti itu Mas Yudi ya. Iya. Uniknya kan biasa. Saya awalnya cuma ngajak Mas Joko sama Mas Rofi. Ya. Malah saya enggak kepikiran kalau Mas Yudi sama Mas Devi ini antusias tanpa perlu diajak ikut sendiri. luar biasa. Untuk selain itu juga saya pernah waktu proses rekaman tuh yang saya nggak nyangka itu malah ekspektasi saya hasilnya tuh tidak seperti ini gitu loh. Oh ya. Ya, karena kan mungkin teman-teman belum tentu tahu maunya saya seperti apa gitu. Tapi kan saya nggak mungkin maksain maunya saya ke mereka gitu. Nah, uniknya ternyata mereka tuh tanpa perlu saya jelaskan mau saya seperti apa, mereka tahu konsep yang saya buat gitu. Wow, ternyata melebihi ekspektasi Mas Udin dalam yang tadinya dia tarifkan segini, kalau umpamanya dia bekerja sama dengan teman-teman KR komunitas Rumah Sahabat ini seperti ini, ternyata melebihi gitu, luar biasa ya seperti itu. Maksudnya ada sinergi yang terjadi antara teman-teman dari komunitas Rumah Sahabat ini dan juga si pencipta lagu Mas Udin, luar biasa loh. Oke, dan dari Mas Udin sendiri dan teman-teman, harapan kalian semua kepada lagu ini berikut video klipnya, kepada orang-orang di luar sana yang akan mendengarkan, atau kepada masa depan nanti, bagaimana lagu ini, harapan kalian seperti apa? Harapan kami ya, mungkin saya mewakili teman-teman, juga mewakili dari amanah dari ketua dari komunitas Rumah Sahabat ini. Intinya kami para disabilitas tidak ingin dipandang sebagai peminta-minta begitu. Karena kami di komunitas Rumah Sahabat tidak meminta-minta tapi berkarya gitu. Yang saya harapkan karya-karya dari komunitas Rumah Sahabat terutama ya. Kalau karya saya sih tidak penting lah, yang penting teman-teman dari KRS ini, komunitas Rumah Sahabat ini bisa dihargai oleh orang-orang besar lah, orang-orang yang berwenang, yang mempunyai hak dan kepedulian untuk mensupport kami lah gitu, komunitas Rumah Sahabat gitu. Oke. Jadi Mas Udin tadi memberitahukan bahwa inilah salah satu keluarga kecil yang barusan dia temuinya, yang dimana sebenarnya komunitas Rumah Sahabat ini sudah cukup lama, berdiri di tahun 2008. Dan biar untuk teman-teman di rumah tahu, anda semua tahu bahwa di sinilah salah satu teman-teman kita yang disabilitas ini sedang berjuang untuk memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya, yang semangatnya tidak kalah dengan kalian semua, termasuk saya juga yang masih normal. Dan juga disinilah salah satu tempat di mana inspirasi itu turun, tidak cuma dari manapun, tapi dari salah satu keluarga kecil kita yang baru ini. Segala macam inspirasi yang sangat unik, sangat di dalam keterbatasannya yang disabilitas akan mengeluarkan inspirasi yang berbeda buat teman.
Untuk komunitas Rumah Sahabat sendiri, teman-teman atau Mas Udin, mungkin bisa dikasih tahu alamatnya, infonya, atau umpamanya ada yang ingin berkolaborasi atau menghubungi Rumah Sahabat ini, ingin tahu lebih banyak, ada yang mungkin langsung nyambangin langsung atau gimana, monggo. Alamatnya di mana, nomor telepon atau nomor WA, monggo silakan. Baik, terima kasih. Ya. Komunitas Rumah Sahabat basecampnya berada di Bandulan. Nah, nanti untuk lebih jelasnya hubungi saja nomor 081233957561. Nanti saya bantu kontak ke pemimpinnya juga yang bernama Pak Achilles Alokaku. Pak Achilles Kako. Pak Achilles Kako. Ya. Oh ya, siap. Ada lagi Mas Udin info yang kira-kira mau disampaikan kepada teman-teman di rumah tentang terima kasih. Ya. Mungkin dari teman-teman musisi yang menemani saya ini, mungkin Mas Joko atau Mas Rofi, Mas Devi atau Mas Yudi, kalau mau ada yang sampaikan atau entah itu pengalaman ketika rekaman atau unek-unek apa saja yang mau disampaikan, silakan. Apapun itu silakan. Monggo. Mungkin saya Ya, silakan Mas Yudi. bagi Anda yang ingin melihat kegiatan kami, nggak apa-apa yang agak keras suara. itu Anda bisa melihat di channel YouTube di KRS Indonesia Channel. KRS Indonesia Channel. Oke. Ya, itu ada banyak sekali video-video kegiatan kami di sana. Oh, seperti itu Mas Udin. Oke. Itu KRS Indonesia Channel ya teman-teman ya. Di situ kita akan melihat beberapa kegiatan dari teman-teman komunitas Rumah Sahabat ini, dan juga mungkin keseharian mereka nanti kita cek sendiri di sana ya. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah melihat teman-teman kita ini, dan terima kasih banget teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami di sini. Semoga video ini membawa manfaat buat kita dan juga buat Anda semua di rumah. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, dan juga masa depan yang besar, masa depan yang berguna untuk kita semua di sini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton ini. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.